kita melakukan lagi kegiatan pembelajaran tatap muka berdasarkan situasi dan isinya dari pemerintah, khususnya yang sudah dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bahwa di wilayah-wilayah yang sudah berkategori level 3 dan masuk kategori zona kuning bisa melakukan pembelajaran tatap muka dengan sistem terbatas. Kita coba perhatikan itu, lalu tuntutan dari pemerintah adalah protokol kesehatan harus diperketat. Oleh karena itu kita melakukan itu, oleh karena sejak dari awal tahun pelajaran ini kita tidak diperkenankan untuk melakukan pembelajaran tatap muka, dan kita coba lakukan itu sekarang sudah masuk minggu yang kedua dengan tetap memperketat protokol kesehatan, antara lain masker, cuci tangan, dan kerumunan-kerumunan. Oleh karena itu jam istirahat tidak dibuka terlalu lama dan diawasi oleh guru-guru piket sehingga tidak terjadi kerumunan, tidak terjadi saling kontak fisik. Lalu kegiatan-kegiatan tertentu ditiadakan, antara lain kegiatan-kegiatan seperti olahraga-olahraga yang menuntut mereka harus berkontak fisik dan dia menuntut mereka mengerahkan banyak tenaga untuk menjaga stamina, ditiadakan. Bahkan kantin ditiadakan karena sampai sekarang pemerintah belum mengizinkan untuk anak-anak itu jajan makanan dari tempat yang kita tidak tahu sumbernya itu memenuhi protokol kesehatan COVID-19 atau tidak. Karena itu kita izinkan mereka bawa makanan untuk makan sendiri di kelas ketika jam pause. Nah, kira-kira seperti itu yang kita lakukan. Baik, Bro. Untuk sekarang yang sudah tatap muka, sudah kira di sekolah itu inginkan pembelajaran tatap muka ini tetap berjalan, terus harapan dari orang tua mereka tenaga pendidik, apakah vaksinasi untuk siswa itu perlu? Baik, kalau tenaga pendidik kita pun sudah 100% mendapat vaksinasi sampai dosis kedua, dan kita sudah coba mengusahakan mengajukan permohonan ke puskesmas kita yang puskesmas Menen yang wilayah Kecamatan Atambua Barat untuk coba mengusahakan supaya tenaga-tenaga pendidik bukan hanya di SMA sudah, di seluruh wilayah kita Belu bisa mendapat dosis ketiga yang namanya dosis Moderna. Untuk apa? Karena lebih banyak pendidik itu bisa berinteraksi dengan banyak siswa karena dia bisa mengajar di beberapa kelas paralel. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk anak-anak ini, nah ini anak-anak tatap muka itu sangat penting. Karena apa? Di situ ada unsur pendidikan karakternya. Banyak kali kita berpikir tatap muka itu hanya mengalihkan ilmu pengetahuan kognitif, intelektual, otak. Tidak. Itu satu bagian kecil dari seluruh proses tatap muka yang terjadi di kelas atau di tempat di mana terjadi proses pembelajaran. Karena faktor yang paling utama adalah pembentukan karakter dari anak ketika terjadi interaksi tatap muka baik dengan gurunya maupun dengan teman-temannya di kelas maupun di tempat lain di dalam sekolah ini, dan lingkungan, iklimnya, atmosfernya. Karena apa? Aspek psikologis anak yang juga mempengaruhi kegairahan anak, kesukaan anak untuk menyerap materi yang ditransfer kepada dia, yang sampai kepada dia lewat media yang lain, antara lain media media internet, baru terjadi ketika dia dibantu untuk merubah sikapnya, merubah motivasinya, merubah kesukaannya, dan merubah konsentrasinya terhadap materi yang ditransferkan kepada dia. Oleh karena itu sangat penting kegiatan tatap muka, bahwa protokol kesehatan, tata aturan untuk menjaga supaya jangan sampai kita menciptakan klaster baru dengan kegiatan itu, tetapi perhatikan, tetapi tatap muka itu sangat penting. Karena dari kegiatan namanya pembelajaran jarak jauh yang hanya anak bertemu dengan gurunya lewat gambar-gambar atau lewat internet,
lewat Zoom, lewat video-video, itu paling anak hanya mendapatkan informasi tentang ilmu pengetahuan tertentu, tapi sikapnya, aspek afiksinya, aspek attitude-nya sama sekali tidak tersentuh. Dan itu yang sebetulnya mempengaruhi kualitas pendidikan kita, akan mengalami kemunduran yang luar biasa, mengalami kehancuran, kalau saya boleh katakan seperti itu. Oleh karena itu, usul kami, kalau dapat sekiranya vaksinasi yang bisa diberikan kepada anak-anak remaja umur 12 sampai dengan 17 bahkan 18 yang masih ada sekolah itu bisa dipercepat, lebih bagus. Karena bagaimanapun kebutuhan akan interaksi langsung antara anak dengan guru, antara anak dan anak, dan anak dan lingkungan sekolahnya itu memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap perubahan sikap dan perilaku anak itu secara keseluruhan. Bukan hanya dia menguasai ilmu dan mendapatkan kiriman-kiriman ilmu pengetahuan melalui media-media yang ada secara tidak langsung. Demikian kita harapan kami seperti itu. Karena itu kalau bapak-bapak yang menangani kesehatan masyarakat untuk luput dari bahaya maut virus corona melalui vaksin dan obat-obatan dipercepat, itu sangat menguntungkan generasi berikut. Karena bagaimanapun sudah 2 tahun yang silam ini, 2 tahun pelajaran silam ini, anak-anak itu hampir tidak pernah bertemu dengan gurunya di kelas untuk berinteraksi secara langsung. Nah, ini satu ketinggalan luar biasa. Nah, kita mendidik anak-anak yang sudah 2 tahun genap tidak mendapatkan apa-apa dari gurunya, teristimewa faktor pembentukan karakter itu sangat terabaikan. Tidak tersentuh sedikit pun aspek kejiwaan anak, aspek mental anak, aspek psikomotor anak itu tidak pernah. Ya. Nah, ini kita harapkan bisa ada solusi bahwa virus corona tidak pernah akan hilang dari dunia ini, tetapi kita tidak bisa menyerah pada itu. Kalau kita biarkan terus, anak tidak pernah ke sekolah lagi.